Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Eh, Pertanyaan dari saya untuk Dendi, Ya Pak. di latar belakang masalah ini kok sama sekali nggak, ibarat kaki itu nggak menapak ke tanah ya. Jadi harus menapak ke tanah. Maksudnya gini, Anda menulis itu menulis fakta, bukan narasi yang nggak berdasarkan kepada objek penelitianmu gitu loh. Ini udah setiap kali, hampir setiap mahasiswa yang seminar selalu saya katakan begitu, supaya eh, Anda paham betul bahwa ada dan tidaknya masalah yang ada di sana. Gitu. Ini kamu bikin narasi yang tidak menapak di bumi, tapi tahu-tahu Anda menyampaikan data dalam bentuk tabel-tabel. Mestinya itu data itu apa? Tabel itu ini hanya sebagai pembuktian, sebagai rekapitulasi dari apa yang Anda ceritakan. Sementara ceritamu itu ngambang itu. Ya. Jadi Ya Pak. kamu tuh di latar belakang masalah tuh harus menulis apa yang ada di sana. Apa yang terjadi, bukan menurut ini terlalu banyak teori yang kamu buat di sini. Latar belakang masalah itu bukan menulis teori. Bukan menulis definisi, apalagi jauh itu. Karena yang dibicarakan di latar belakang masalah itu bukan variabel, tapi indikator. Data-data fenomena yang disajikan bahwa ini adalah suatu indikator adanya suatu masalah. Kemudian indikator-indikator ini yang kamu temukan di lapangan, kamu kaji berdasarkan teori. Oh, ini ternyata indikatornya kompensasi. Oh, ini ternyata indikatornya kinerja. Oh, ini ternyata indikatornya kepemimpinan. Itu baru begitu. Itu namanya identifikasi masalah. Nah, kemudian dihubungkan. Masalah-masalah ini dihubungkan. Ya. Antara satu dengan yang lain dengan menggunakan jurnal hasil penelitian terdahulu. Setelah kamu tahu bahwa indikator-indikator ini ternyata merupakan indikator dari variabel X1, X2, Y, baru cari jurnalnya, kamu cari jurnal hasil penelitian terdahulu. Ada nggak sih, bagaimana sih keterkaitan antara variabel ini dengan variabel ini? Oh, ternyata masalah utama ini adalah variabel kinerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, oleh lingkungan kerja misalkan ya. Apa itu yang menjadi independen variabelmu? Itu begitu. Nah, kemudian di bab 2. Bab 2 ini masih banyak juga hal-hal yang sebenarnya tidak terkait yang kamu sampaikan di sini. Terutama kamu tuh ketika menyajikan landasan teori tentang independen variabelnya. Ini namanya juga independen variabel. Maksudnya apa independen variabel? Variabel yang halo. Terkait Pak. Variabel Loh, independen variabel maksudnya apa? Dependen variabel apa? Independen variabel apa? variabel independen itu yang dipengaruhi ya Pak. Aduh.
Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Iya. Kamu bikin marah aja, naik darah aja nih kalau gitu. Berarti kajian teorimu juga mengkaji variabel-variabel independen ini mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Hah? Ini yang sampah, namanya sampah ini. Nggak diperlukan teorinya, tapi kamu taruh di sini. Yang kamu perlukan nggak kamu taruh di sini. Kenapa kamu bisa terjadi seperti itu? Ini karena kosong ini. Ya. Kamu tuh nggak ada bekal untuk menulis skripsi. Yang namanya menulis skripsi itu bekalnya menguasai teori dan menguasai metodologi. Kamu harus banyak belajar, Dendi. Baik, Pak. Kemudian mengenai ini riset gap lagi di bab 2 ya, letaknya setelah kerangka berpikir. Setelah mengkaji kerangka berpikir, mengkaji hubungan antar variabel, ini baru kan membentuk model gitu ya, membentuk model penelitian, terus kamu taruh di sini penjelasan bahwa penjelasannya begini, jangan langsung tabel. Penjelasan bahwa penelitian saya memiliki sejumlah kelebihan Iya, baik. di sisi yang mana belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Apa disebutkan? Nah itu dasarnya apa kamu menyebut itu? Dasarnya adalah setelah kamu melakukan kajian literatur, kajian penelitian terdahulu yang kamu sajikan di tabel. Jadi bukan tabelnya. Masa pembaca suruh baca tabel gini, ini apa maksudnya tabel ini? Nggak ada keterangannya. Tabel itu hanya untuk pendukung apa yang kamu jelaskan. Apa yang kamu jelaskan, ini ada dasarnya tabelnya ini, gitu loh. Bukan tabelnya doang tapi tidak ada penjelasannya. Kemudian nanti dikembangkan juga macam-macam dari setiap independen variabel ya, supaya nanti kajianmu atau pembahasanmu di bab 4 itu makin luas. Ya. Iya, baik, Pak. Satu, makin luas. Yang kedua juga nanti kamu lebih enak di dalam menyusun operasionalisasi variabel. Ya, karena operasional variabel ini merupakan intisari dari apa yang kamu tulis di bab 2, yakni tentang variabel, dimensi, dan indikator. Itu kan dari situ. Intisarinya operasional variabel. Kalau operasional variabel yang kamu buat sudah bagus, maka kamu juga akan enak juga membuat kuesioner, membuat instrumen. Baik, Pak. Gitu. Kemudian di bab 3 ini, bab 3 data primer sekunder gitu ya. Data ada berapa macam? Data sekunder, data primer adalah bla bla bla, data sekunder ada bla bla bla. Kamu gunakan yang mana? Dijelaskan di sini ya. Oh, ya, baik, Pak. Iya, ditulis ini. Kamu nggak tulis. Iya, Pak. Atau kamu kalau nggak nulis ya nanti disimak kapan waktu, disimak YouTube saya. Ini saya videoin terus nanti saya upload di YouTube. Jadi bisa ditonton lagi gitu ya, Bisa Pak? ditonton lagi. Gitu. Cuman nggak hari ini, karena ini kan banyak. Hari ini kan juga berapa, 17 kan. Sudah bisa ya? Apa waktunya habis, Pak? Iya, Pak. Oh, waktunya habis. Ya itu, Habis, Pak, ya. data primer, data sekunder kamu jelaskan. Yang kamu butuhkan itu data primer atau data sekunder. Gitu ya. Baik, Pak. Kemudian ini macam-macam instrumen. Kamu sebutkan di situ, tapi kamu tidak jelaskan mana yang kamu pakai. Karena proposal ini bukan teori. Proposal ini mau Anda gunakan. Proposal ini adalah Anda mau melakukan penelitian. Jadi yang kamu gunakan yang mana instrumen ini nggak disebutkan. Sebutkan. Ya. Oke, itu saja dari saya. Dan
Tolong 3 hari diperbaiki, ya. Oh ya, baik Oke. Pak. Ya udah, sampai ketemu. Terima kasih Pak Agus Fauzi Yo. atas masukan dan sarannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.